Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Setelah diusir oleh Nabi Musa, Samiri atau Dajjal mulai mengembara sendirian melalui jalan-jalan di Sina, menjauhi Nabi Musa dan kaumnya. Lalu satu ketika dia duduk-duduk di puncak suatu gunung tinggi, memperhatikan orang-orang yang sedang pergi menaiki perahu di lautan. Dia berharap dapat menumpang perahu mereka untuk pergi ke negeri mana saja yang ingin dikunjunginya. Pertama, dia pun pergi ke sebuah negeri yang dikenali dengan nama Bilad Al-Gal, yang bermakna negeri makmur. Dia tinggal di situ buat sementara. Kemudian dia pergi menuju kabilah-kabilah Al-Bulgar. Kemudian dia tinggal agak lama dengan penduduk-penduduk Al-Aural. Sebenarnya sebelum Christopher Columbus sampai di Amerika Utara, Dajjal sudah sampai terlebih dahulu, 7 abad lebih terdahulu daripada dia. Dajjal berada di Amerika Selatan dan sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya, bertempat di Puerto Rico. Dajjal berencana mau menjadikan antara Puerto Rico dan Pulau Bermuda sebagai bentuk piramid sebagaimana piramid Fir'aun. Dia mau piramidnya lebih besar pengaruhnya daripada piramid Fir'aun. Dajjal mau puncak bagi piramidnya itu terletak di dirinya sendiri, yaitu sebagai kota bomoh yang ditunggu-tunggu. Dia pun mulai mengirimkan orang-orangnya sebagai pedagang ke beberapa negara di dunia. Sebenarnya pedagang-pedagang itu adalah mata-mata yang mengumpulkan segala maklumat, mengumpulkan segala gambar, dan mengutip berita dan maklumat untuk Dajjal. Pada abad ke-8 Masehi, bersama dengan abad ke-2 Hijriah, Dajjal berlayar menggunakan kapal yang menggunakan tenaga matahari di segitiga Bermuda. Dia berencana untuk mengunjungi pantai Florida. Tetapi di tengah malam yang gelap gelita, dia melihat cahaya dari arah kejauhan. Cahaya itu semakin dekat. Dari pancaran cahaya itu terlihat bayangan istana dari kaca, seolah-olah istana kristal. Pengawal-pengawal Dajjal pula terlihat seperti makhluk berkepala anjing dan keledai dari kilauan cahaya tersebut. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa yang dia tidak paham. Dajjal pun berkata kepada pengawalnya, "Apa yang aku lihat ini?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami hanya melihat cahaya dan mendengar bisikan. Coba Tuhan kabarkan kepada kami apa yang Engkau lihat, karena kami tidak dapat melihatnya. Engkau adalah Tuhan kami dan melihat apa yang kami tidak lihat." Dajjal menjawab, "Baiklah, itu adalah tugasku." Kemudian dia pun mengeluarkan beberapa jenis bahan dari biliknya di atas kapal itu dan mencampurkan bahan-bahan itu. Setelah itu, semua orang bisa melihat seolah-olah ada gunung bercahaya atau binatang liar berbadan besar yang bersinar-sinar. Dia juga lihat seluruh makhluk yang mengelilingi istana itu dalam keadaan berjaga-jaga dan kelihatan mereka berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam istana itu. Ada sesetengahnya pula terbang menjauhi istana itu dan menjauhkan diri dari kapal Dajjal yang semakin dekat dengan istana. Bertambah aneh lagi, setelah kapal Dajjal rapat, pengawal-pengawal Dajjal mulai menguap dan tertidur seolah-olah mereka dibius dengan obat bius. Dajjal pun turut menguap dan secara tidak dia sadari, dia pun menutup hidung dan mulut dengan tangan dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam istana yang membingungkan dia itu. Ketika masuk ke dalam, dia amat terkejut melihat beratus-ratus makhluk mirip seperti anjing, keledai, kucing, dan ular mengelilinginya sambil duduk sebagai tanda hormat. Salah satu makhluk di antara mereka mau menuju ke depan untuk mengeluarkan tangan. Mereka semua berwarna hitam, bulu-bulu mereka hitam. Makhluk itu berbicara dalam bahasa yang dia tidak pernah dengar, tetapi dia faham. Sebagaimana manusia bercakap dengan manusia lain dengan bahasa masing-masing. Antara makna percakapan makhluk aneh itu adalah, "Raja Agung menantimu, dia adalah Tuhan alam ini. Malam ini engkau menjadi tetamunya untuk mengikat ikatan cinta dan menjalin satu kerjasama. Engkau menjadi raja yang boleh dilihat, sementara dia menjadi raja yang tidak boleh dilihat, yakni tersembunyi." Dajjal mengerti seluruh perkataan itu, lalu dia melalui celah-celah makhluk yang sedang berkumpul itu. Sementara itu, syaitan-syaitan dengan jumlah yang banyak sekali mencoba hendak mendekatinya. Bukan sedikit jumlah syaitan itu.
hampir berjuta-juta dalam berbagai bentuk, dari sekecil semut hingga sebesar lebah, sebesar jari, selebar telapak tangan, dan ada yang panjang sampai seukuran dengan manusia. Mereka menari-nari dan menyanyi lagu yang dia sendiri tidak paham. Tetapi Dajjal tahu mereka semua sedang bergembira. Kegembiraan mereka itu amat luar biasa, seperti sangat gembira mendapat sesuatu. Dajjal terus maju ke depan dan terus maju ke mimbar yang besar. Di situ terpampang gambar-gambar setan dengan berbagai ukuran dan bentuk. Ada gambar binatang yang dikenali oleh manusia dan ada yang tidak dikenali. Paling aneh sekali, gambar seekor monyet yang tertulis kata-kata yang khusus untuk manusia dan jin. Memang, jin ada kemampuan untuk mendirikan bangunan dan menyerupai seperti manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Saba, ayat 12 hingga 13. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu petang sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami rasakan kepada azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Tiba-tiba mereka menyuruh Dajjal berhenti di hadapan salah satu makhluk yang sedang tunduk dan meminta yang lain pun tunduk sambil masuk menghadap Tuhan besarnya. Dajjal tidak mau tunduk walaupun yang lain semuanya tunduk. Mereka pun berbisik kepadanya, "Tunduklah karena ini adalah etika untuk masuk bertemu raja yang menjadi Tuhan." Dajjal menjawab, "Aku adalah raja yang menjadi Tuhan." Lalu yang lain itu pun terus tunduk dan meninggalkan dia sendirian. Akhirnya Dajjal masuk sambil tunduk. Dia mendapati dirinya berada dalam satu ruangan yang luas dan gelap. Kemudian ada cahaya jingga tua bersinar dari sisinya. Selepas itu tiba-tiba saja dia dapati ruangan itu diterangi oleh cahaya seperti api. Kemudian dia dapati dia berhadapan dengan satu makhluk yang buruk rupanya dan sangat menyeramkan apabila dipandang. Iblis itu pun mendekatkan diri kepada Dajjal dan mereka berjabat tangan. Iblis berkata, "Wahai manusia tanda kiamat, aku telah menantimu sejak jutaan tahun. Aku telah membuat persiapan untukmu sejak kemunculan Nabi dari Arab ini untuk kita hancurkan umatnya yang menghadang dan merintangi kami. Permusuhan antara kita dan mereka tidak akan hilang. Entah mereka yang menang atau kita yang menang. Kalau kita menang, kita telah mengalahkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab." Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.